Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Kosada Sabita selaku MC pada kegiatan webinar series 4 pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalankan aktivitas. Masih dalam suasana bulan Syawal yang penuh keberkahan ini, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam kegiatan webinar pada hari ini di tengah berbagai kesibukan yang kembali berjalan seperti biasa. Semoga kebersamaan kita pada kesempatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi akademik yang mempererat hubungan, tetapi juga menjadi momentum yang baik untuk menambah wawasan, berbagi pengalaman, serta memperkaya pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Yang kami hormati Dekan FKIP Universitas Singapura Bangsa Karawang, Profesor Dr. Haji Sutirna MPD, yang kami hormati Ketua Jurusan MIPA, Ibu Dr. Hanifah Nurus Sofiani, MPD. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Yang kami hormati para dosen Program Studi Magister Pendidikan Matematika FKIP Unsika. Yang kami hormati narasumber yang telah membersamai kita pada siang hari ini, Bapak Dr. Bambang Rianto, MPD. Dan yang kami hormati moderator kita pada kegiatan hari ini yaitu Ibu Dr. Kiki Nia Sania Effendi MPD, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali pada kegiatan webinar series 4 Magister Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan webinar hari ini mengangkat tema investasi akademik untuk guru profesional yang pada series 4 ini menghadirkan materi studi lanjut tanpa mengganggu mengajar. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki rangkaian acara utama, diharapkan kembali untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kepada moderator kita pada siang hari ini, Ibu Dr. Kiki Niasania Effendi, apakah sudah hadir? Ya, sudah hadir, Bu Nisa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Dr. Kiki Niasania Effendi selaku moderator waktu dan layar, kami persilahkan untuk memandu jalannya kegiatan webinar series 4 hari ini. Saya Anissa Kosada Sabita selaku MC pada kegiatan webinar series 4 pamit. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Kiki Niasania Effendi, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Waalaikumsalam. terhormat, Bapak Dekan, Bapak Ketua Jurusan dari Prodi Pendidikan Matematika, Bapak Ibu dosen di Pendidikan S2 Matematika, Bapak Kapprodi di S2 Pendidikan Matematika, serta Bapak Ibu para peserta webinar hari ini. Tentunya yang saya hormati Bapak Bambang Rianto sebagai narasumber di pertemuan kita hari ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena
berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat di webinar siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya adalah Kiki Niasani Effendi yang hari ini bertindak sebagai moderator dan memandu jalannya acara hari ini. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan dibahas, studi lanjut tanpa mengganggu mengajar, yang akan disampaikan oleh Dr. Bambang Rianto, MPD. Kami berharap melalui kegiatan ini, para peserta dapat memperoleh wawasan yang baru, pengetahuan yang bermanfaat, serta dapat berdiskusi secara aktif bersama narasumber kita. Sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya menyampaikan CV dari Bapak Dr. Bambang Rianto. Bapak Bambang Rianto bernama lengkap Dr. Bambang Rianto MPD. Beliau menjabat sebagai pengolah data dan informasi pada UPTDB PPK, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Alamatnya di Jalan Raya Sepucuk, Kelurahan Kedaton di Sumatera Selatan. Pendidikan terakhir beliau adalah S3 Pendidikan Matematika di Universitas Sriwijaya. Sebelumnya beliau menjabat sebagai kepala sekolah di Palembang. Banyak hasil riset yang telah beliau publikasikan di jurnal nasional maupun internasional. Beliau aktif peneliti di bidang pendidikan matematika. Selain itu, terdapat buku hasil riset beliau mengenai pembelajaran inovatif di SMK dengan model STEAM. Selanjutnya, karya-karya lainnya itu ada artikel-artikel di jurnal internasional yang yang di yang publikasinya itu di jurnal internasional bereputasi Q1. Pas beli antara pas sore nanti pengumuman. Mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu. Prabowo. Oh, ternyata di sini tertera CV dari Pak Bambang Rianto, MPD. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tata tertib webinar selama berlangsung. Yang pertama, peserta ini diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi. Pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat atau akan dibuka saat sesi tanya jawab di akhir acara setelah pemaparan materi. Mohon untuk mengikuti kegiatan ini dengan tertib hingga selesai, dan jangan lupa Bapak Ibu nanti mengisi presensi dari panitia. Saya punya pantun untuk Pak Bambang. Pergi ke taman memetik melati, melati putih harum baunya. Waktu dan tempat kami persilahkan kini kepada Pak Bambang Rianto untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum Pak Bambang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kiki. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbagi kepada kami semua yang ada di Karawang ini ya. Ini pesertanya tidak hanya dari Karawang, tetapi dari Bekasi, di Purwakarta, gitu ya Pak, masih di daerah Jawa Barat. Ya, Gitu. baik. Nah, kepada Pak Bambang, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Tolong Bu Kiki untuk PPT dibuka dari sana saja, PPT. Oh iya, Mangga. Ya, tolong buat dari sana. Jadi saya langsungin aja, langsung bicara. Siap. Sebentar ya Pak ya.
Kepada Bu Tariska, mohon dibantu. Baik, Pak Bambang, enggak? Ya, Dipersilahkan. baik. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di kegiatan ini, webinar ini. Di sini saya akan menyajikan, mempresentasikan tentang studi lanjut tanpa mengganggu mengajar. Ini saya akan cerita karena pengalaman saya selama melanjutkan studi, saya mengajar sambil kuliah S2 dan S3, jadi magister dan doktor. Waktu itu saya sedang menjadi guru di tahun 2008 sampai 2010 dan 2016 sampai 2020. Jadi saya di sini mungkin lebih berbagi pengalaman yang sudah saya lakukan sebelumnya. Saya sekarang bekerja dimutasikan oleh Dinas Pendidikan di unit pelaksana teknis dinas Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. SK-nya tanggal 9 Maret 2026 dan TMT-nya 1 April 2026. Yang sebelumnya saya adalah menjabat Kepala SMK Negeri 1 Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dan saya dimutasikan di sini karena di sini butuh pegawai. Next, Bu Kiki. Nah, di sini mengapa pentingnya kita studi? Nah, pentingnya studi itu untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai guru ya. Supaya diri kita ini sebagai guru ini mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang pendidikan matematika ini, tren-tren secara internasional maupun nasional. Karena kalau kita tidak studi, itu berbeda dengan yang tidak studi dengan yang studi, sangat jauh berbeda di lapangan. Karena yang studi ini adalah pasti baru ilmunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita untuk mengupdate diri dengan teori-teori baru itu melalui riset dalam mendukung pembelajaran khususnya matematik. Jadi kita untuk memberikan mutu pembelajaran karena tuntutan dunia yang semakin berubah dan juga anak-anak ini yang akan hidup ke depan yang jauh berbeda dengan sebelumnya dan saat ini. Sehingga kita sebagai orang yang bertanggung jawab kemajuan pendidikan, kita harus selalu mengupdate. Maka perlunya S2 dan S3. Yang ketiga, memungkinkan karir kita sebagai guru lebih baik. Kita akan dipercaya kalau kita memiliki keilmuan dalam hal ini di bidang pendidikan yang lebih baik. Itu bisa dipercaya oleh Kepsek, karena Kepsek itu adalah orang yang di atas guru, dia lebih baik maka dia bisa menjadi guru. Kemudian juga pengawas atau pengambil kebijakan dalam praktik pendidikan. Nah, ini salah satu, tidak mungkin ada saja yang berkeinginan untuk berkontribusi yang lebih tinggi. Bukan berarti guru tidak berkontribusi. Kalau kita jadi Kepsek, maka kontribusi kita lebih luas, bukan hanya ke siswa tapi juga ke guru lain dan juga kepada teman-teman lain, sekolah lain. Masalahnya adalah memang di sini sesuai dengan fokus dari pembicara ini adalah penjadwalan kuliah dengan tugas mengajar di sekolah atau madrasah sehingga tidak mengganggu tugas mengajar di sekolah. Nah, ini berarti kita harus bisa bagaimana dengan masalah ini, penjadwalan ini harus cocok dengan tugas mengajar. Artinya dia tidak mengganggu jadwal kuliah dan juga tidak mengganggu jadwal mengajar. Nah, sekarang solusinya adalah kita mengatur jadwal hari mengajar sehingga tidak mengganggu tugas mengajar, yaitu hari perkuliahan dengan hari mengajar adalah berbeda. Apabila jarak kampus dan sekolah jauh, itu antara 60 sampai 70 itu bisa izin belajar. Saya selama kuliah S2 dan S3 itu tidak ada tugas belajar, tapi izin belajar karena jaraknya tidak terlalu jauh dan masih melaksanakan tugas sebagai guru. Kalau kita sudah melaksanakan tugas jaraknya jauh, maka itu tugas belajar.
saya izin belajar. Begitu. Next, Bu Kiki. Nah, jadi di sini manfaatnya yang memotivasi guru khususnya guru matematika untuk melanjutkan studi baik magister maupun doktor yang efektif dan efisien. Jadi penting untuk studi ini karena kita berbeda ya. Kalau menurut saya kalau sudah pendidikan kita di S2 dan S3 ini berbeda cara berpikir kita dalam praktik pendidikan. Juga meningkatkan kualitas pendidikan melalui studi magister dan doktor bagi guru khususnya guru matematika di Indonesia. Jadi saya sangat memotivasi kepada teman-teman ya untuk melanjutkan studi S2 dan S3 ini sangat penting ya. Ini tidak akan pernah rugi, pasti ada nilai plusnya. Apapun itu akan menguntungkan bagi kita ya, baik kita maupun ya bagi teman-teman, bagi bangsa dan negara ya. Lanjut, begini. Nah, di sini saya menceritakan pengalaman yang saya lakukan ya. Saya selama ini izin belajar, saya koordinasi dengan BKD ya, izin belajar ya. Itu jarak tempuh saya 66 km. Masih memungkinkan izin belajar. Rekomendasi Kepsek untuk studi lebih lanjut. Nah, rekomendasi Kepsek ini penting ya, bahwa kita akan melanjutkan studi karena berkaitan dengan izin belajar yang akan kita lakukan dan juga terkait dengan penjadwalan. Ubah-ubah ya Bu Kiki. Kemudian penjadwalan hari kuliah dan hari mengajar adalah berbeda. Jadi tidak ada dalam satu hari itu bersamaan kuliah dengan perkuliahan dengan mengajar ya, di sekolah. Karena di Badan Kepegawaian Negara BKD itu menetapkan apa syarat bisa izin belajar dan kapan bisa tugas belajar. Jarak, tergantung jarak juga itu. Kemudian penjadwalan kita harus berkoordinasi dengan Wakasek kurikulum dan kepala sekolah agar jadwal kuliah dengan jadwal mengajar itu harus berbeda harinya. Itu pengalaman saya. Kemudian ini desainan ini tuh PPT-nya ini Bu Kiki kemarin ini. Kemudian gunakan waktu seefisien mungkin untuk mengikuti perkuliahan agar studinya tepat waktu ya. Seefisien mungkin untuk studi, mengerjakan tugas kuliah misalnya di sekolah sambil mengajar. Nah, itu kalau pengalaman saya. Kemudian implementasi teori-teori hasil riset dari perkuliahan di sekolah. Jadi karena di perkuliahan S2 dan S3 itu ada pasti hal-hal yang baru itu yang diberikan oleh dosen itu dan ada yang lama. Beda dengan kalau kita pelatihan yang ada di lapangan, diklat misalnya, itu masih bisa saja hal-hal yang lama bisa muncul. Tapi di perkuliahan ini adalah hal-hal yang baru yang dikeluarkan. Jadi menarik sekali. Yang belum ada diberikan kepada mahasiswa. Kemudian simpulan Bu Kiki, kesimpulan selesai. Simpulannya adalah penting untuk studi magister dan doktor bagi guru di Indonesia untuk meningkatkan mutu praktik pendidikan, pembelajaran khususnya ya, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Untuk mencapai ini kita perlukan budaya saling mendukung ya di lingkungan sekolah. Misalnya pengaturan penjadwalan. Jadi bukan saling menjatuhkan di sekolah itu, tapi saling mengangkat saling memotivasi. Jadi sekolah hebat itu dia harus saling memotivasi di antara guru itu, bukan saling menjatuhkan. Jadi supaya makanya kita sebagai orang yang sedang studi, kita harus benar-benar ini ya. Tapi kadang-kadang memang ada sih saya kan ada tugas tambahan wakil kurikulum. Pada saat saya S3 itu saya menjabat selain kepala sekolah, selain saya guru, saya juga wakil kurikulum. Saya sendiri yang membuat jadwal. Ya, kadang-kadang ada. Tapi alhamdulillah saya selesai juga studi S3 saya. Karena saya double ya, tugas saya guru, wakil kepala sekolah, kurikulum, dan juga studi S3. Ya ini mungkin yang saya sampaikan Bu Kiki. Nanti kalau ada pertanyaan, ini
dipersilakan. Jadi saya hanya bercerita tentang pengalaman saya, Bu Kiki. Karena Ibu Kiki ini adalah teman saya waktu S3, kami berbarengan bersamaan ujian tertutup dan terbuka program doktor pendidikan matematika FKIP Misri. Waktu itu kami barengan dengan Ibu Kiki ini, teman saya ketika ujian terbuka dan tertutup Kiki kita kemarin waktu S3 tahun 2020. Itu Bu Kiki, inilah presentasi saya. Lebih dan kuasa saya mohon maaf. Apabila kesalahan saya Allah SWT, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bambang, terima kasih banyak atas paparan materinya. Sepertinya Pak Bambang lebih seru nih untuk tanya jawab ya sama Bapak Ibu semua. Sharingnya secara langsung sama Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Pak Dr. Bambang Rianto. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin Pak Bambang bisa menceritakan kepada kami semua, kira-kira ketika pada saat sebelum dan sesudah Bapak lulus itu, apa perbedaan signifikannya dari itu ketika S2 maupun di S3, atau ada ilmu-ilmu apa yang mungkin Bapak bisa sharing kepada kami? Kan sepertinya Bapak banyak penelitian terkait pemodelan ya, Pak ya. Ya, oke. Dan Baik. mangga Ya, kepada langsung jawab, Bapak. langsung jawab, jawab ya. Ya. Ya, memang di program S3 khususnya ya, S2 juga itu sangat-sangat berbeda. Apa yang ada di lapangan dengan teori-teori hasil riset yang diberikan oleh perguruan tinggi, sangat-sangat berbeda. Jadi terasa perbedaannya. Bahkan ada yang namanya miskonsepsi, ada lagi yang mitos-mitos itu gara-gara kuliah tadi, wah ini salah ternyata. Jadi ini meluruskan diskusi. Seperti matematika. Matematika itu mengapa diajarkan dengan kontekstual? Ya karena dia sesuai dengan teori bahwa RME itu, bahwa anak itu belajar tidak hanya dengan lambang-lambang, simbol-simbol, tapi dengan konteks yang bisa dibayangkannya. Kalau simbol 2X plus 3Y, dia tidak tahu arti 2, 3X itu tidak bermakna bagi dia. Itu saya tahu setelah saya doktor loh itu. Ketika saya S1 saya tidak tahu itu. Tidak tahu saya waktu S1, S2 kemarin. Oh begini ternyata. Terasa pemahaman saya. Makanya saya kan mungkin ada teman-teman yang waktu saya sebelum S3, masih saya S1, pasti dia terkejut, kok berubah Pak Bambang katanya. Ya memang berubah. Saya tidak mau lagi belajar matematika dengan anak hanya dengan menggunakan simbol-simbol yang tidak bermakna. Itu harus didahului dengan konteks dulu. Harga kayak konteksnya, mungkin jumlah barang, mungkin saja jumlah penonton. Dia tahu, oh jumlah penonton kan berubah-ubah, maka dia variabel. X misalkan. Kalau diberikan anak X2 plus 3Y, maka anak tidak paham itu. Dan jauh dengan anak. Matematika, kita ini pengetahuan itu harus diterapkan. Bukan hanya dipelajari, dihafalkan. Tidak ada gunanya. Dan itu memang sesuai dengan otak kita belajar. Cara otak belajar itu dia harus menyenangkan, dia harus tertarik, tertantang, bukan dipaksakan harus masuk ke otak. Tidak ada. Dia sendiri masuk kalau dia memang menyenangkan bagi anak dan dia menantang, dia merasa ingin tahunya dengan konteks tadi. Bisakah kamu memprediksi misalkan berapa seandainya jumlah penonton yang ada di bioskop itu pendapatannya dalam satu hari? Nah, dia akan berpikir, Pak, ini tergantung dari jumlah penonton. Berapa kali tayang satu studio itu misalnya. Dia akan menghitung dengan menggunakan konteks. Mungkin dia menggunakan dengan non digital, karena kalau perhitungannya rumit dia menggunakan digital, misalkan dengan alat bantu, dan itu sangat penting supaya anak kita nanti tidak terbebani. Kalau menurut saya itu tidak terbebani otaknya. Kalau dengan langsung ditembak dengan matematika murni yang 2x plus 3x tadi, berarti sama linear, dia sama 2x plus 3. Anak tidak tertarik belajar itu. Nah, kalau dikaitkan dengan suhu misalkan
apa namanya suhu misalkan antara waktu dengan suhu air yang panas dingin tadi kopi misalkan. Jadi gunakan konteks. Kalau anak belajar konteks, pasti dia belajar matematika. Kalau belajar matematika belum tentu konteks, belum tentu kehidupan, belum tentu dia belajar situasi kehidupan nyata karena sulit matematika itu diterapkan. Tapi kalau sudah diterapkan maka matematikanya dia belajar. Ini semua ada dalam teori di dalam ketika saya belajar RME dan pemodalan matematika ketika S2 dan S3. Gitu, Bu Kiki. Jadi sangat berubah karena memang teori-teori ini keluarnya adalah baru. Belum keluar waktu S1 dan S2. Waktu S1 kan belum keluar. Setelah S3 kita dibawa dari luar negeri seperti Pak Julkadi. Oh ini ternyata bagus benar teori itu. Tapi belum tentu semua guru yang akan menerimanya. Bahwa itu, matematika kan sulit harus diterapkan. Nah, karena apa? Dia tidak studi. Gara-gara dia tidak studi. Kalau dia studi, maka dia akan tahu, oh ini. Begitu Bu Kiki. Jadi sangat berbeda Bu Kiki. Perbedaan antara saya sebelum S2 dan S3 dengan setelah S2 dan S3 karena saya bisa menghapus miskonsepsi dan mitos-mitos yang ada di dalam pembelajaran. Ini ya, sangat Ya, signifikan sekali ya Bapak ya dengan sangat berbeda adanya ini. pelaksanaan studi lanjut bagi guru. Selain menambah pengetahuan, juga mungkin ada perbedaannya untuk ke jenjang karirnya ya Pak ya? Gimana Pak? Ya, tadi juga beda. Karena makanya saya kemarin ketika saya selesai S3, saya diminta oleh dinas untuk menjadi kepala SMK Negeri Sungai Menang, tapi sekolahnya jauh memang. Karena pada saat itu hanya saya yang mau dan memang diminta di situ. Tapi saya menghadap ke dinas ya alhamdulillah dinas menyetujui juga saya dimutasikan ke Palembang di bagian UPTD karena itu berkaitan dengan pelatihan guru ya, pelatihan dan pengembangan pendidikan kejuruan. Saya fokus ke kejuruan ya. Jadi saya dulu SMA sekarang balik ke SMK karena di kejuruan itu memang harus ini dia harus aplikasi dia ilmunya. Karena anak-anak SMK itu tidak mau belajar dia matematika yang sulit-sulit, tidak mau dia matematika. Kalau SMA masih kuat dia matematika murni itu, tapi kalau di SMK dia sangat-sangat menolak karena dia mau aplikasi di terapan. Begitu begini. Jadi profesi berpengaruh. Makanya saya langsung bergeser, guru balik pada sekolah dan sekarang saya digeser lagi di dinas pendidikan. Saya tidak tahu ke depan. Nah, saya tidak tahu. Mungkin ditarik lagi kemana. Mungkin saya siap. Saya bekerja pokoknya siap dimana ditugaskan oleh atasan. Gitu Bu Kiki. Gara-gara saya punya ilmu. Saya mengajukan ide-ide. Kemungkinan teman-teman saya mungkin guru, mungkin pada sekolah, mungkin saja mungkin agak beda ya karena saya studi tadi beda. Tapi mungkin hati-hati terlihat sombong ya, hati-hati. Tapi jangan terlihat sombong, kita harus ini ya, hati-hati. Karena itu nanti kita tidak artinya orang lain benci dengan kita. Jangan dibenci supaya kita itu ya jangan dibenci lah. Halo, Pak Bambang. Ya. Jadi intinya begini sangat berpengaruh dengan ini, dengan karir. Setelah guru jadi cepat jadi kepala sekolah nanti pengawas bahkan nanti di pengambil kebijakan di pendidikan saya seperti itu. Mungkin jadi lebih banyak bisa membantu yang lain ya Pak ya. Ya bisa Dengan membantu juga naiknya teman-teman. dengan naiknya karirnya Bapak bisa banyak membantu juga rekan-rekan guru yang lain. Ya, seperti itu. Ya. Nah, dari Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Pak Bambang secara teknis gitu ya dalam mengatasi permasalahan pada saat ada bentrok nih antara perkuliahan sama pekerjaan. Itu pasti ya Pak Bambang ya, pasti pernah Ya, terjadi gitu ya. pasti ada terjadi tuh. Bapak Ibu yang lain dipersilahkan. Nah, kira-kira Pak Bambang,
bisa sharing cerita gitu pada saat terjadi hal seperti itu. Kasusnya ketika itu gimana, Pak? Ini ya Ya Kak. kan Bapak tadi cerita ya, Bapak terus Wakasek kurikulum juga kebayangkan, saya membayangkan tuh Wakasek kurikulum sangat sibuk gitu ya di sekolah. Terus Bapak juga sambil studi S3. Dan mengingat Bapak ini studi S3-nya bisa dikatakan tepat waktu ya lulusnya gitu. Gimana Bapak manage waktu supaya bisa demikian? Pasti ini kan akan menjadi inspirasi nih buat Bapak Ibu semua yang akan studi lanjut ketika menemui permasalahan yang sama gitu. Sebagai mungkin ada calon mahasiswa di sini yang mau studi lanjut ke kami di S2 Pendidikan Matematika Unsika. Ya Pak Bambang ya. Nanti Pak Iya, Bambang iya. bisa sharing ketika ada permasalahan kayak gitu gimana ya triknya supaya kuliah tetap jalan, jabatan apa? Tugas jabatannya juga tetap jalan, ngajarnya juga tetap jalan. Gimana Pak Bambang? Ya, ya. Makanya tadi kita harus rekomendasi dari Kepsek karena kepala sekolah pimpinan kita pasti senang ya, pasti senang kalau bawahannya ingin mengupgrade ilmunya ya, karena itu tuntutan ya. Dan kepala sekolah pimpinan itu saya pernah kepala sekolah, saya pernah wakil kurikulum, saya sangat bangga kalau guru saya, tapi saya kepala sekolah daerah terpencil dulu ya, jadi jarang, sulit juga untuk kuliah S2 S3 gurunya. Nah ketika saya sedang S3 kemarin, saya menghadap kepala sekolah bahwa saya ingin S3 dan itu diapresiasi oleh beliau. Nah, ketika ada bentrok, itu kadang-kadang kita harus mengalah. Misalkan ada tugas mendadak dari kepala sekolah, kadang kuliah tuh kadang dikorbankan dulu 1 hari, kita izin dulu karena saya mengikuti tugas kepala sekolah. Kadang-kadang juga izin dari kepala sekolah untuk kuliah. Jadi dibagi. Kadang-kadang kita mengalah dengan sekolah, artinya mengutamakan kuliah. Kadang juga mengutamakan tugas kepala sekolah, kuliah hari itu kita kita agak terhambat sedikit. Jadi tidak mungkin kedua-duanya cuma salah satu yang dikerjakan, hanya kuliah tapi tidak dikerjakan tugas dari mengajar di sekolah tadi. Jadi kita kadang-kadang kita pintar-pintar dalam membagi waktu, menyesuaikan keadaan yang mana yang harus diutamakan ini. Misalkan ada kegiatan di kampus ya. Nah, dianggap lebih penting di sekolah, maka di sekolah diutamakan. Ada kegiatan sekolah, maka itu yang dilaksanakan supaya nanti di kampus bagus, cepat studinya, di sekolah juga lancar tugasnya. Begitu, jadi pasti ada itu Bu Kiki namanya, karena ada tugas dari pimpinan itu, mendadak kita diberikan tugas seperti apa, misalkan ada kegiatan di pelatihan atau kegiatan sebagai wakil kepala sekolah. Nah, maka itu, tapi kepala sekolah juga ngerti sedang S3. Jadi sekali-sekali kita kerjakan di sekolah, tapi di perkuliahan kita tunda, begitupun di sekolah ditunda atau di tempat kuliah kita kerjakan. Jadi harus sesuai kita yang membagi yang mana yang sehingga optimal hasilnya itu optimal. Ketika Bu, Pak saya ini tuh Pak penting hari ini saya kuliahnya karena misalkan ada kegiatan di sini workshop penting. Kalau ditinggalkan maka saya akan terhambat. Berarti di sekolah nanti kita ada kegiatan itu mungkin nanti dialihkan dengan guru lain seperti itu. Jadi Bu Kiki kita bisa berkoordinasi yang mana yang sangat esensial untuk dilakukan pada saat itu ketika terjadi bentrok. Tapi jadwal jangan sampai bentrok. Jadwal, misalkan kita kuliahnya hari Selasa Rabu, maka Selasa Rabu itu jangan sampai ada jam mengajar. Begitu Bu Kiki. Karena itu sehari full itu kita adalah untuk studi S3 atau S2. Nanti di sekolah itu pasti kita diatur oleh wakil kurikulumnya supaya 2 hari. Dan juga memang persyaratan BKD antara jadwal mengajar dengan jadwal kuliah harus beda untuk dapat izin belajar. Kalau sama bentrok maka ada keluar izin belajar. Begitu Bu Kiki. Baik, biasanya Pak yang berdasarkan pengalaman Bapak, mungkin ini Bapak Ibu yang lain masih malu-malu untuk bertanya ya. Ya, boleh bertanya yang lain.
Bu Kiki, siap izin Oh bertanya. iya, mangga Pak Didik. Baik, Pak Didik, Ya, terima tadi kasih. persilahkan untuk bertanya. Terima kasih Pak Bambang. Sehat selalu. Ya Pak, sama-sama Pak, amin. Gini Pak, realitas sekolah kami, jadi sekarang itu banyak SMA, SMK yang gurunya pensiun. Sehingga guru itu mengajarnya bisa 45 jam satu minggu. Karena yang pensiun belum ada penggantinya. Sedangkan mengangkat guru honor nggak boleh karena tidak ada biaya. Iya Pak. Sehingga Bapak Ibu guru itu mengajarnya full dari Senin sampai Jumat, Pak. Berpuluh-puluh jam gitu. Meskipun kadang matematika mengajar sejarah, matematika mengajar seni budaya karena tidak ada guru. Nah, Oh iya. untuk mengatasi kondisi ini bagaimana ya Pak Bambang ya? Mohon solusinya. Terima kasih. Oh iya ya. Ya, Bukik. Halo. Iya, Pak Bambang, tadi pertanyaan dari Pak Halo, Bu. Didik dari SMA Halo, Bu. N2 Karawang. Ya, mungkin keadaan di sekolah beliau demikian yang seperti diceritakan oleh Pak Didik. Gimana Ya, ya Pak Bambang, menurut Pak Bambang jika terjadi nih di sekolah itu seperti itu? Pak Bambang kan ada pengalaman kepala sekolah, apalagi sekarang juga di dinas, jadi lebih banyak pengalamannya ya, enggak Pak Bambang? ya. Di sini berarti di sekolah itu ini jumlah guru kurang, Bu ya, Pak. Jadi keadaannya guru mapelnya itu tidak terpenuhi sesuai dengan kompetensi yang ada di sekolah itu. Nah, solusinya kalau menurut saya ya, kalau di sekolah itu kalau mapel-mapel yang serumpun yang mampu gurunya untuk mengampunya itu boleh, tidak masalah menurut saya. Selagi itu memang belum bisa ada pengganti guru yang memang bidang keahliannya seperti itu. Nah, jadi full dalam 1 minggu mengajar itu di mapel yang lain, matematika mengajar mapel lain, artinya dia full 1 minggu. Berarti dia di sekolah itu kalau dia masih studi atau tidak gurunya. Kalau gurunya memang full tidak studi ya tidak masalah Pak. Dalam 1 minggu itu full mengajar. Tapi kalau dia sedang studi, ada yang sedang kuliah misalkan, sedang S2 atau S3, itu kalau menurut saya sebagai pimpinan kita, bagaimana yang sedang S2 dan S3 ini selagi dia masih ya kita juga Kak harus bina juga ya guru-guru kita yang mau maju itu. Kalau saya jadi bangga juga pimpinan kalau kita memajukan ini teman-teman kita yang guru ya. Jadi bangga juga. Nah, intinya Pak, kalau memang jumlah gurunya kurang, ya manfaatkan saja SDM yang dimiliki sekolah itu secara optimal. Menurut saya tidak masalah. Jadi matematika mengajar misalkan seni budaya tidak masalah karena seni budaya itu juga digunakan konteks dalam matematika nanti. Bisa. Jadi matematika belajar seni budaya, mengajar seni budaya. Bahkan digabungkan saja lebih bagus itu seni budaya dengan matematika. Bahkan matematika dengan fisika. Kalau memang kurang fisika, matematika fisika itu sangat dekat, Pak. Banyak matematik di situ. Ajarkan fisika matematika secara dikawinkan matematika fisika itu. Misalkan tentang teori apa? Misalkan dalam matematika. Gerak, gelurus misalkan. Ya gunakan matematika. Disitulah kesempatan guru matematika mengajarkan fisika dan matematika secara bersamaan. Itu tantangan sekolah, Pak. Tapi kita bisa bagaimana memanfaatkan SDM, guru-guru yang di sekolah kita itu. Kalau memang kita belum bisa mengangkat guru karena ada aturan bahwa tidak boleh mengangkat guru honor. Begitu, Pak. Nah, teman-teman kita yang sedang S3 tadi, kalau menurut saya tetap untuk diberikan untuk studi tadi. Baik sesuatu swasta atau negeri, Pak ya. Ini. Jadi tetap didukung Pak yang sedang S2 S3 tadi. Terus yang kekurangan guru tadi, kalau menurut saya kalau memang tidak bisa mengangkat guru honor, maka itu
optimalkan saja apa yang ada SDM di situ. Guru-guru yang memang bisa digabungkan, misalkan mengajar mapel misalnya matematika dan fisika itu dekat, suruh diminta mengajar fisika, kimia, dan matematik. Fisika, komputer juga di situ. Menurut saya itu juga meningkatkan kualitas pendidikan juga kalau tidak jadi persoalan dia memang seperti IT kan terkait dengan matematika, terkait dengan fisika. Jadi bisa Pak menurut saya. Tapi lihat keahliannya dia terkait tidak matematika dengan fisika yang dia berikan. Matematika dengan apa lagi misalkan dengan biologi misalkan. Nah, bisa matematik, biologi. Tapi guru harus baca lagi teori-teori dalam biologi itu, konteks dalam biologi itu diajarkan bersamaan dengan matematika. Lebih bagus, Pak. Sebenarnya memang yang bagus ya bagus memang bergabung sih guru matematika fisika itu sekali mengajar matematika dengan fisika itu. Jangan hanya terpisah seperti itu, sekali dia bergabung ya. Jadi apalagi kadang-kadang guru fisika dia mengeluh bahwa anak-anaknya kok tidak bisa integral Pak Bambang, turunan. Saya mengajar matematika fisika tapi anak-anak tidak bisa turunan. Nah, dia mengeluh dengan guru matematik. Padahal kan turunan itu juga ada di fisika. Kenapa mau menyalahkan matematika? Belajar fisika turunan tidak harus matematika dulu. Bisa fisika langsung diajarkan turunan tadi. Jadi menurut saya Pak, itu guru itu kita lihat bagaimana kompetensi guru di sekolah itu untuk diberikan tugas sesuai dengan kompetensinya, walaupun di luar bidang keahliannya, misalnya matematika, disuruh ngajar yang lain. Kalau di SMK dia bisa mesin, motor misalkan, dia minta ngajar motor dia di situ. Karena dia guru itu kalau dia tidak sanggup mengajar, ya aku yakin tidak mau dia ngajar itu kalau tidak sanggup. Kalau dia sanggup, ya berarti dia diberikan tugas tambahan secara optimal sehingga di sekolah itu tercover Pak. Seluruh mapel di sekolah itu diajarkan oleh guru secara efektif dan efisien. Itu Pak, saran dari saya. Nah, untuk yang S3 tetap didukung. Menurut saya itu. Itu Bu Gigi. Ya, baik. Bagaimana Pak Didik? Atau tambahan dari saya, Pak Bambang, izin ya, Pak Bambang, mohon izin saya kasih tambahan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mengajarnya dari Senin sampai Jumat, tapi ingin studi lanjut di S2, bisa bergabung bersama kami, karena kami bisa melakukan perkuliahan di hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu bisa tetap lanjut studi, tetap ngajar, ya Pak Bambang ya. Jadi pilih satu hari. Apalagi Ya, yang tidak ada jadwal ngajari hari Sabtu bisa bergabung bersama kami di S2 Pendidikan Matematika Unsika. Ya, gitu ya Pak Bambang. Gimana Pak Didik? Benar. Ya. Terima kasih Benar Bu Bu Gigi. Jadi ya. Gimana Pak? Ya Pak Didik. Oh ya, terima kasih Bu Kiki. Tadinya gini Bu, kalau Gimana? kita itu dari Senin sampai Jumat ada waktu kosong, berarti Sabtu, Minggu buat keluarga gitu. Tadinya mah gitu. Iya. Harus Sabtu ikut kuliah, berarti buat keluarga Hari berkurang. Minggu buat keluarga. Ya, terima kasih Bu Kiki, terima kasih. Ya Pak Bambang, Pak Didik, terima kasih. Pak Bambang, punten di sini ada pertanyaan di chat ya dari Pak siapa ini? Pak Dade. Ya, Pak Dade Muhammad Mahmud dari SMA Negeri Babakan Cikau Purwakarta. Di sini pertanyaannya, bagaimana solusinya jika kuliah sudah terlanjur dan sudah dilakukan, namun tanpa izin dinas? Harapannya bisa diakui dan mungkin pengaruh terhadap angka kredit untuk kenaikan golongan. Pak Dade? Ada Pak Dade? Pak Dade? Halo Pak Dade. Iya, Bu. Iya Bapak. Nah, Ya, hadir, Bu. ini Pak Bambang. Ada Pak Dadenya nih Pak Bambang. Bagaimana Pak. Pak Bambang? Ini ada pertanyaan dari Pak Dade terkait izin dinas yang belum keluar gitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya, tadi Pak Dade menyampaikan di chat Pak Bambang untuk pertanyaannya. Bagaimana itu ya Pak Bambang? Kalau terjadi izin belajar seperti yang belum keluar atau memang tidak ada izin belajar Bu?
Tidak ada izin belajar Pak, karena kita sudah duluan kuliah gitu ya. Tapi keinginan kami itu harapannya itu bisa diakui itu. Cuman pihak dinas kadang-kadang dengan surat izin itu kan kita jadi repot Pak. Gimana nih solusinya Pak? Ya, ya, baik Pak, saya jawab ya, Pak. Pak Terima Dade Muhammad Makmur, Pak ya. Ya, Halo, Assalamualaikum Pak Kiki. Lanjut Pak ya. Jadi ya. Halo, Pak. Iya, mangga Pak. memang izin belajar itu penting juga ya. Karena kalau sebagai pegawai negeri ASN itu sebagai syarat untuk pencantuman gelar bahwa kita ini gelar kita dipakai dalam kedinasan. Jadi di dalam studi Pak yang apa namanya kalau bisa itu dibuat izin belajar. Kalau dibuat izin belajar. Kalau memang belum tidak buat izin belajar karena tidak dibuat, mungkin bisa Pak koordinasi dengan dinas dengan BKD pasti orang atau BKN ya. Saya dulu berurusan dengan dinas, BKD dan BKN. Karena BKD itu memberikan izin baca saya kemarin itu diminta saya melapor ke BKN regional ya, regional B7 yang ada di Palembang. Saya minta itu keterangan dengan beliau, boleh Pak Omang. Nah, selesai. Ketika itu saya bawa izin dari BKN itu ke BKD. Jadi intinya Pak, kalau kita koordinasi dengan dinas BKD dan BKN, itu apalagi dengan pendidikan, pasti orang BKD itu pasti dia akan membantu Pak, karena ini pendidikan. Jadi Siap. bahkan mungkin kalau minta di izin belajar karena kemarin tidak dibuat, kemungkinan bisa Pak dimundur mungkin izin belajar, kuasa bisa di dinas pendidikan Pak. Kan Siap. bersyukur kalau guru-guru itu mau studi, biaya sendiri lagi studinya. Jadi seharusnya bangga kan orang BKD, BKN itu mengizinkan guru yang mau kuliah S2, S3 dengan apalagi biaya sendiri ya. Ini biaya sendiri, semangat studinya. Itu harus mendukung seharusnya. Saya yakin kalau Bapak ini pasti didukung oleh dinas Pak. Pasti diakui. Dinas Pendidikan, BKD dan BKN. Itu harus koordinasi dengan angka kredit yang sudah diakui ya, gelar. Mungkin diurus Pak. Izin belajar itu karena sudah terlewat, saya rasa bisa Pak, masih Pak. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, karena saya juga bukan pengambil kebijakan, tapi saya yakin itu kalau kita koordinasi dengan dinas BKD itu pasti diakui Pak. Itu kan kita memang benar-benar kuliah ya, ada ijazahnya, ilmu baru yang kita miliki pasti itu didukung ya. Di angka kreditnya supaya untuk naik pangkat. Begitu Pak. Oke siap Pak. Makasih banyak Pak. Jadi intinya mah harus koordinasi Pak ya. Ya, koordinasi dengan Dinas Pendidikan, BKD dan BKN. BKN yang di provinsi masing-masing. Karena orang BKN itu, BKD itu senang kalau gurunya mau melanjutkan studi. Apalagi biaya sendiri, dibiayai negara. Seharusnya negara membiayai sebenarnya orang S2 S3 ini. Jangan dibiarkan guru. Sebaiknya. Kalau guru banyak S2 S3, otomatis pendidikan ini meningkat mutunya. Ya, baik Pak Bambang. Bagaimana Pak Dade? Mungkin Ya. tanya Cukup. Pak Bambang? Ya, terima kasih Ibu, Bapak. Insya Allah nanti harus ada koordinasi yang baik. Terima kasih Bapak penjelasannya. Ya, Pak. Ya, Sama-sama. mudah-mudahan masih bisa disusul gitu ya Pak Bambang ya. Ya, bisa disusul. Jadi meskipun sudah selesai, tetap bisa diurus ya untuk Bisa diurus. itu perizinannya. Oh, mudah-mudahan segera terselesaikan ya Pak Dade untuk Amin, amin. Amin, amin ya. izinnya dan dipermudah mendapatkan Amin. izinnya. Amin. Baik, ada dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Bapak atau Ibu Ulul, mangga, dipersilahkan. Iya Ibu, Bu Dokter. Dokter Kiki. Ya, Bu Kiki Pak.
namanya. Ya, Bu Dokter Kiki. Ya, makasih Bu. Punten. Sudah dipersilakan Bu. Mau nanya Ibu sama Pak Dokter Bambang. Iya, mangga Bapak, dipersilahkan. Ini saya ini video dulu karena lagi di luar, jadi hanya mikrofon aja Bu Dokter Kiki. Ya, Itu Bu Widya. ya halo Bu. Iya, mangga Bapak, dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat sore Pak Bambang. Ya, terima Ya, Pak. kasih Selamat atas sore, Pak. waktunya, ya, atas materi yang luar biasa tentang studi lanjut tanpa mengganggu mengajar. Pak Bambang, mohon maaf, saya ngajar di SMP Islam Takwimul Umah di Tangerang. Itu punya keinginan lah untuk belajar studi lanjut gitu. Tapi mau minta masukan atau saran, bahkan untuk studi lanjut S2 sekarang kan ada offline dan online gitu Pak ya. Ada yang lewat Zoom atau langsung offline gitu. Kalau menurut Pak Bambang itu baiknya bagaimana Pak ya gitu, minta masukan dan caranya gitu, karena saya juga di weekend Sabtu Minggu itu juga ada ya usaha kecil-kecilan gitu, kadang keluar gitu, tapi untuk mengefektifkan waktu tapi pengen studi lanjut lagi ya, itu minta masukan caranya seperti itu, apakah bagusan yang offline ataukah yang via full online. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Bu Kiki. Halo, Assalamualaikum. Bu Kiki. Pak Bambang, izin Bu Kikinya ada kendala teknis. Pak Bambang silakan bisa dijawab pertanyaan dari Bapak Ulul Albab. Oke. Ya, langsung saya jawab ya. Pak Ulul Albab, terima kasih pertanyaannya. Jadi Pak Ulul Albab, kalau menurut saya, kalau di pendidikan S2 dan S3, apalagi kita tahu studi S2 S3 ini, kalau menurut saya tidak menjadi persoalan apakah melalui offline, apakah melalui online. Bagi kita peserta didik kan yang namanya S2 dan S3 ini adalah kalau kualitas materi, kualitas perkuliahan itu berkualitas, mau melalui offline atau online tidak jadi persoalan. Misalkan dosen mengajar, profesor mengajar dengan kita, dokter mengajar kita tentang teori-teori dalam pembelajaran, ya baik secara online maupun secara offline tidak jadi persoalan. Asal memang teori itu adalah memang teori-teori yang baru. Hanya salurannya yang berbeda. Kalau offline langsung bertemu tatap muka, kalau online kan melalui Zoom, sama saja hasilnya. Kalau memang sama-sama komitmen antara dosen dengan mahasiswanya. Nah, selama ini mengapa online itu lebih jelek dibandingkan offline? Ya karena anak-anak kita kan beda-beda di sekolah itu, di SD, SMP, SMA itu. Ada yang malas, ada yang mungkin Zoom-nya sambil tidur-tiduran, sambil ada yang serius, ada yang tidak. Nah, itu yang menyebabkan online itu tidak terpantau oleh guru di ketika mengajar. Karena dia tidak tahu siswa itu sedang ngapain, apa sedang dia makan atau sedang minum. Itu online, kelemahan dari online seperti itu. Online ini kalau komitmen sama saja, mau online mau offline itu menurut saya sama saja Pak. Asal memang perkuliahannya itu memang komitmen menjaga kualitas. Nah, yang jadi persoalan kadang peserta didik kita ini berbeda-beda Pak karakternya. Ada yang semangat belajarnya, ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, di sini online ini tidak terpantau. Maka kelemahan online itu adalah kita tidak terpantau apa kemajuan anak kita.
belajar ini. Mungkin dia mengerjakan tugas minta bantuan temannya. Kan tidak tahu kita. Nah, akhirnya kompetensi anak tadi tidak tahu, Pak. Progres anak kita ketika dia studi online ini tidak terpantau. Menurut saya, Pak, mau online maupun offline tidak jadi persoalan, sama saja. Cuma mungkin biayanya, ya, tapi kan online juga biayanya misalkan hanya kuota, pulsa. Sedangkan kalau kita offline mungkin biaya langsung transport ke tempat itu. Sama saja kualitasnya. Kan masukan ada dosen memberikan kuliah. Ini tugas kan sama saja hasilnya. Kalau kita belajar, kita sebagai mahasiswa S2 dan S3. Begitu, Pak. Menurut saya, Bapak mau online, offline itu tidak jadi persoalan. Yang penting adalah kualitas perkuliahan itu memang benar-benar bagus. Begitu, Pak. Jawaban saya, Pak Ulul. Oke, Singkatnya, terima kasih Pak Bambang, sama-sama atas jawabannya. Ya, terima kasih Pak Bambang. ya, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, Pak Ulul, mungkin Bapak bisa bergabung bersama kami di Kami Bisa Online, penggabungan antara online dan offline. Jadi ada satu hari online, ada satu hari offline dan selebihnya adalah online. Lagi-lagi ya, promosi ya, Pak Bambang, nggak apa-apa ya. Ya, bagus, Bu. Ya. Apalagi kan online itu jaraknya saja yang terpisah. Cuma perkuliahannya sama saja. Yang diberikan materi itu nanti tanya jawab ada di situ. Ya, di sini tuh Pak Bambang, kami di S2 Pendidikan Matematika Unsika. Jadi ada satu harinya offline, nah selebihnya itu online. Ya, jadi kita Ya, lebih bagus. menggabungkan Apalagi dua. ada offline di hibrid lebih baik, lebih bagus hibrid. Jadi Ya, nanti ketika mahasiswa bisa dia ini perkuliahan nanti tetap muka. Nah, di offline itu melihat progres dari mahasiswa itu bagaimana dia selama studi ini. Tapi kalau di online full online itu tergantung mahasiswanya, Bu. Kalau mahasiswanya mungkin setengah-setengah belajar itu perlu lagi dimotivasi di apa. Tidak bisa melalui online motivasi, pasti melalui secara langsung bertemu. Maka ini tepat sekali kalau menurut saya kalau sikap kebangsaan dengan menggunakan sistem hybrid ini jadi gabungan antara offline dan online dan offline. Ya, karena mengingat para guru-guru, saya meyakini bahwa pada sibuknya Bapak Ibu guru di sekolah mungkin bisa meluangkan waktunya satu hari. Bahkan kami di sini mempertimbangkan untuk adanya hari Sabtu tadi, mengingat ada kasus yang serupa dengan Pak Didik, misalnya yang Senin sampai Jumatnya ngajar, jadi hanya kosongnya di Sabtu Minggu. Supaya masih tetap bisa studi lanjut, ya kita upayakan ada di hari Sabtu gitu. Ya Pak Bambang. Agar Bapak Ibu guru tetap mau mengupgrade diri dengan studi lanjut ini. Karena tadi berdasarkan ceritanya Pak Bambang nih, dari kita studi lanjut banyak benefit yang kita peroleh, entah itu ilmu maupun juga jenjang karir kita yang lebih baik lagi. Gitu. Sepertinya di sini ada pertanyaan lagi Pak Bambang di chat ya. Ini ada Pak Suwarto nih. Katanya Pak Bambang sangat semangat jadi pengen studi lanjut, namun keterbatasan biaya, apa ada info beasiswa? Pak Bambang, kalau untuk guru biasanya ada beasiswa juga kan ya Pak Bambang ya? Ya, kalau zaman saya Bu Kiki dulu dari gubernur ada beasiswa dari seluruh PNS di Sumatera Selatan ini diberikan beasiswa dulu. Ketika saya S2 di 2008 sampai 2010 itu ada beasiswa untuk guru PNS yang ingin kuliah itu dibiayai oleh dari Pemprov waktu zaman saya. Tapi yang PNS, karena kalau PNS kan terikat. Kalau yang belum PNS nanti takutnya jadi dosen. Dia dibiayai ketika tamat, dia tidak ngajar di SMA, SMK, SMP. Makanya yang sudah PNS yang dibiayai. Kalau yang masih belum PNS tidak bisa dibiayai karena itu masih belum terikat dia. Nah, itu kalau di kami guru S2 S3 ini beasiswanya itu ada biasanya di pemerintah, di bupati atau gubernur itu minta di situ beasiswanya. Kalau guru ya. Nah, kalau dosen tidak tahu saya. Kalau dosen mungkin ada lagi dikti mungkin. Jadi Pak tadi kalau beasiswa tadi tidak tahu saat ini kalian belum ada beasiswa S2 S3 ya. Tapi bisa saja nanti melalui LPDP. Ada beasiswa itu. Kalau mau cari di LPDP untuk guru ada juga. Ada juga beasiswa teman saya yang ada di spesial ini S3-nya di Malang itu.
Jadi ada beasiswa untuk guru. Yang penting rajin cari link. Ada. Beasiswa selalu ada, Pak. Selalu ada beasiswa untuk guru itu. Yang ingin S2, S3. Oke, baik Pak Bambang, terima Tapi kasih. saat ini dari pusat beasiswanya LPDP. Kalau di Pemprov belum ada saat ini. Ya. Gimana Pak Suwarto? Pak Suwarto, masih adakah? Ya, terima kasih informasinya Ibu Vicky. Iya, siang-siang sepertinya sedang mengantuk. Apa bagaimana ini Pak Suwarto? Halo. Anu, double Zoom. Oke, ya. Ya, Nah, kan pada sibuk ya Bapak Ibu guru ke di sekolah ya. Sepertinya pulangnya juga kan pada sore ya di antara sekitar jam 3 sampai jam 4 gitu ya Bapak Ibu semua ya. ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri Ibu Vicky. Oh iya Pak. Mohon Oh ini maaf teh Pak lahir batin. Suwarto. Pak Iya, Suwarto betul. ya. Iya, kebetulan saya Iya, kenal sama Pak Suwarto dulu di PPG di sini di Unsika ya. ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Bu Vicky. Sehat-sehat. Ya, Salam buat semuanya. ya Pak di sini ada Pak Rafiq Taufik. juga nih Pak. Ada Pak Rafiq, Ya, ada Bu Iri. siap. J. Monggo dilanjut. Ya, sehat-sehat ya Pak. Semoga nanti bisa main-main nih ke Unsika ya Pak ya. Baik dari Bapak Ibu yang lainnya, ada yang mau bertanya atau berbagi cerita bersama Pak Bambang juga dengan Bapak Ibu yang lain? Bapak Ibu, pada kolom chat sudah disediakan untuk presensi, dipersilakan untuk mengisi. Ini pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya. Baik ya, Bapak Ibu semua, belum pada pengen nanya gitu ini teh. Pak Bambang, Ya, Bu. iya. Pak Bambang, cerita dulu lah sedikit tentang masalah-masalah di sekolah waktu pas Pak Bambang mau pengembangan desain apa teh Pak yang Bapak teh konteks apa gitu ya. Boleh diceritakan dulu nggak Pak pengalaman Bapak waktu mendesain sebuah desain pembelajaran ya yang jadi buku kan terus juga saya tahu banget ini didiseminasikannya di seminar internasional, di jurnal Ya. internasional juga ya karya Bapak ini ya. Itu dimulai dari permasalahan sekolah kan ya Pak ya? Iya, benar, Bu. Ya, boleh diceritakan dulu Pak supaya eh, memberikan ide nih sama Bapak Ibu semua bahwa permasalahan-permasalahan di sekolah ini ketika dicari solusinya dan dituliskan bisa menjadi karya dari Bapak Ibu ya untuk didiseminasikan di internasional ya Pak ya. Iya. Bisa juga di jurnal internasional seperti yang Pak Bambang lakukan. Gimana Pak? Ya. Ya, jadi ketika saya eh, selesai S3 ya, ketika selesai S3, saya ingin memang untuk mengembangkan ilmu yang saya miliki ini karena saya tertarik terutama. Saya sangat tertarik dengan ilmu yang saya peroleh khususnya ketika saya S3 ini. Nah, sehingga saya lihat pembelajaran yang ada di praktik di
di lapangan dengan teori-teori yang ada yang saya peroleh ketika studi S3 itu sangat berbeda praktiknya. Dan memang sulit ini, memang butuh waktu dan usaha ya dari kita dan pemerintah untuk mengubah, karena ini terkait mindset juga. Mindset dari yang mengimplementasikan pendidikan itu, bahwa pembelajaran itu memang harus yang lama dengan yang baru itu berbeda, sehingga perlu diubah. Sehingga saya memberikan contoh, saya pengen sebenarnya saya ketika prasekolah di Sungai Menang kemarin, saya riset lihat gurunya, tapi guru-guru itu kok senang loh kalau kita bicara tentang keilmuan S3 ini, mereka itu asa ingin tahunya tinggi juga. Jadi mereka tuh tertarik juga ingin belajar. Saya katakan bahwa memang pembelajaran itu di matematika dan juga pembelajaran yang lain juga ya. Jadi selama ini guru ini bingung ya, bagaimana sih matematika, anak saya kok tidak bisa matematika, susah sekali matematika. Makanya diubah ya. Maka saya riset, saya lihat anak-anak itu anak-anak SMK itu matematikanya, karena matematika itu yang diajarkan itu adalah berbasis matematika yang memang jauh dari anak. Murni matematika X misalkan kita belajar apa, saya contohkan, belajar tentang sistem persamaan linear, baik satu variabel atau dua variabel atau tiga variabel. Nah, tidak ada konteks dari definisi dulu, 2x 3ax plus by plus ax plus bx ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, bentuk dari situ apa itu? Nah, makanya kita ambil konteks, misalkan konteks yang ada misalkan ada namanya struk pembayaran, misalkan PDAM, perusahaan daerah air minum, itu kan ada harga di situ. Saya bawa itu ke kelas, saya buat LKPD-nya, atau juga buat memang, jadi banyak strategi tanah. Yang penting kita ambil konteks, sehingga misalkan ada berapa air itu biayanya dalam 1 bulan, berapa pemakaian. Dia anak-anak itu berapa pemakaian. Jadi dia itu bermakna bagi dia. Karena penting untuk menghitung berapa pengeluaran di rumah tangga sambil belajar matematik. Sehingga dia matematika ini penting ternyata. Oh, misalkan berapa harga satu kubik air ini berapa? Nah, berapa pemakaian 10 kubik? Nah, berapa biayanya? Misalkan 50.000 biayanya. 10 kubik, apakah biayanya? 1 kubik itu pada 10.000. Kalau dia 5 kubik, 50.000. Nah, anak-anak itu dia nanti kita contohkan. Kalau memang anak masih bingung, contohkan, boleh contohkan. Nah, ada satu struk, bawa ke kelas, ajarkan ini loh. Nah, coba dengan struk yang lain, coba dia ngitung. Senang dia ngitung pas itu. Karena itu berhubungan. Variabel tadi yang mana variabel? Nanti setelah itu boleh disimpulkan variabel itu yang berubah-ubah. Contohnya tadi yang bervariasi. Contohnya tadi berapa kubik yang dipakai oleh rumah tangga itu variabel. Harga sama, maka konstanta. Harga itu adalah konstanta. Mengapa? Karena setiap rumah tangga sama nilai harga itu konstanta. Kalau dia jenis rumah tangganya sama. Nah, tergantung dari apa? Tergantung dari jumlah pemakaian. Nah, dia bisa nanti membuat hubungan dengan grafik di situ nanti. Grafik linear misalkan. Ketika dia 1 kubik pemakaiannya adalah biayanya 10.000. 2 kubik 20.000, 3 kubik. Terus dia akan gunakan, kalau dia itu nanti gunakan teknologi, saya sekali bantu dengan teknologi misalkan, atau dengan cara dia sendiri menyimpulkan nanti anak-anak itu. Nah, itu jadi dia berbicara harga dulu. Kalau 5.000, kalau 10.000 1 kubik misalkan, 2 kubik 20.000. Kalau 10 kubik berapa biayanya? Maka dia akan menggeneralisasi. Maka perlulah variabel. Butuhlah model matematika. Jadi model matematika dari biaya pemakaian PDAM di rumah tangga yang ada di daerah kita ini adalah 50.000 dikali jumlah kubik pemakaian. Dia sendiri nanti Y sama dengan 50.000 X. Kalau dalam matematika gitu. Nah, nanti anak itu nanti semua anak itu bisa.
nanti. Nah, maka itu ini saya presentasikan, saya buat buku itu, saya laporkan di seminar, di konferensi nasional multinasional. Seperti ini kemarin di Lampung ya. Tapi kadang-kadang di Lampung juga ada juga nanti di Palembang saya presentasi. Saya terus presentasi itu. Nah, nanti saya laporkan di jurnal itu ya. Kemudian saya buat buku juga. Begitu Bu Kiki. Jadi ambil permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu temui dalam kehidupan yang bisa membuat anak tertarik belajar matematika, gunakan konteks materinya apa? Mungkin dari persamaan linier, persamaan kuadrat. Bisa saja persamaan kuadrat tadi misalkan keuntungan misalkan. Jadi dimulai dari yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari ini, baik itu di media sosial. Kalau ada materi yang bagus di medsos itu screenshot, tunjukkan anak. Apakah ada iklan? Apakah iklan ini masuk akal? Misalkan ya, ada tawaran di medsos itu bahwa kamu bisa menginvestasikan uang kamu 5 juta jadi 100 juta. Apakah masuk akal ini nak di dalam matematika? Nanti dia ngitung persen keuntungan, persen. Wah Pak, tidak masuk akal. Mana keuntungannya 10.000% katanya. Nah, berarti ini bohong berita ini. Yang nama keuntungan tuh normalnya berapa persen di dalam bank itu dalam 1 bulan. Misalkan 8%, 10% keuntungan di dalam bank itu kan ada yang masuk akal. Kalau berlebihan itu tidak masuk akal. Berarti ini hoax, jangan-jangan. Jadi anak-anak kita sambil baca matematika, sambil mengkritisi yang ada di media sosial. Screenshot itu kalau ada berita, bawa ke kelas. Apakah iklan ini masuk akal? Nah, kalau anak masih bingung juga, tidak apa-apa, ajari nanti. Ajari cara dulu, nanti dia sendiri nanti contoh yang lain. Jadi penting matematika ini menurut saya harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Walaupun memang penting juga kalau anak belajar matematika dimulai dari kehidupan, pasti dia belajar matematika. Tapi kalau macam matematika belum tentu dia belajar dalam kehidupan, belum tentu. Jadi kita mau dua-duanya, matematika belajar, kehidupan belajar. Jadi tidak harus dimulai variabel itu dimulai dari X itu adalah variabel itu ada sesuatu nilai yang berubah-ubah. Jangan dulu. Contohkan dulu biaya listrik. Atau listrik juga bisa listrik atau biaya PDAM dan rumah tangga dulu. Coba kamu bisa tak memprediksi berapa biaya listrik di rumah kita ini. Nah, di rumah tangga ambil pembayaran dulu. Tayangkan. Apalagi sekarang ini kan ada yang digital itu, yang dari presiden itu kan yang panel itu ya. Tayangkan di situ. Nah, tayangkan ada biaya di situ, ada berapa pemakaian. Nah, suruh dia buat grafik nanti, suruh dia memprediksi biayanya, suruh dia ini bermakna jadi di situ. Nanti dia ngelapor dengan orang tuanya, Pak, saya tahu harga listrik ini ternyata ditentukan oleh ini katanya. Saya bisa memprediksi Pak, dalam sebulan berapa biaya listrik kita ini dalam rumah tangga ini. Dia bisa memprediksi dia. Nah, ini yang penting. Dia pasti bisa matematika dan bisa menerapkan matematika. Dan ini memang tren pembelajaran yang diubah di abad 21 ini. Dikurangi yang sifatnya matematika yang hanya simbol-simbol seperti rotasi. Di dalam matematika, di buku itu rotasi itu sulit dipahami, dihafal. Kalau mau ujian, anak-anak disuruh ngapal, kan kasihan anak-anak disuruh ngapal, sedang itu dipakai tidak dalam kehidupan. Makanya ada matrik rotasi di SMA itu, cos alfa min sin alfa, kan itu kaya dalam kehidupan. Jangan dihafal. Tapi dia kalau bisa, dia memahami itu, mengimplementasikannya di fisika mungkin. Nanti ada rotasi di fisika. Misalkan sebuah benda diputar sebanyak sebesar 60 derajat. Berapa koordinat setelah diputar? Nah, itu di fisika dia digunakan. Ternyata rotasi ini digunakan di fisika. Gunakan konteks. Begitu, Bapak Bu Kiki. Jadi intinya kita gunakan konteks. Konteks itu bisa dalam kehidupan sehari-hari yang nyata, bisa mata pelajaran lain, bisa jadi diterapkan dihubungkan dengan teknologi, misalkan di teknologi atau di fisika, di kimia dan mapel yang lain, di TIK misalkan, sehingga anak itu ketika mapel lain dia berguna, ketika mapel fisika dia berguna, matematika ekonomi berguna, matematika. Jadi digunakan konteks supaya anak itu
menyenangi matematika dan memang bermakna bagi anak, baik untuk berguna dalam kehidupannya. Begitu Bu Kiki. Jadi makanya matematika ini kalau pintar matematika maka pintar semua anak itu sebenarnya. Itu tadi karena semua mata pelajaran itu berkaitan dengan matematika. Tidak ada yang tidak berkaitan dengan matematika. Fisika matematika semua. Ekonomi matematika. Jadi gunakan konteks. Jangan hanya menggunakan bahasa simbol yang dimulai definisi kesamaan linear adalah yang berbentuk umumnya AX plus BY plus C sama dengan 0. Inilah disebut fungsi linear. X ini adalah variabel, A ini parameter, contohnya 2X plus 3. Coba gambarkan garis ini. Nah, itu kan hanya di matematika itu. Jadi gunakan dulu harga tadi. Jadi model matematika itu dimunculkan setelah ada kehidupan. Coba bagaimana kamu memprediksi biaya, misalnya keuntungan ketika penjualan LPG misalkan. Nah, dia bisa nanti membuat model matematika persamaan garis lurus tadi, di gambarnya. Nah, di akhir baru tunjukkan, nah ini matematika, nah. Matematikanya adalah 2X plus 3Y sama dengan 8. Nah, inilah disebut model matematika. Ini persamaan linear ini namanya. Baru dia tahu kayak persamaan linear ini katanya. Berarti kita belajar matematika ini untuk menghitung biaya LPG ini. Itu hal yang kecil ya. Ketika dia nanti mau bekerja berguna, bisa memprediksi pengeluaran, pendapatan, nanti bisa juga ke bank. Misalkan di bank itu berapa, misalkan ada nilai tukar rupiah terhadap dolar di situ. Bawa ke anak. Atau juga biasa namanya kalau di bank itu kan ada namanya tabungan sekian persen bunganya. Bawa ke kelas itu. Jadi semuanya dibawa ke kelas, antrian dibawa ke kelas. Nah, nanti matematika apa yang ada di situ, kita yang tentukan dulu, kita desain materi apa. Apakah nanti persamaan linear, apa dia matrik, apa dia fungsi, atau dia komposisi fungsi. Nanti kita tentukan, nanti masuk di sini. Nah, jadi dimulai dari masalah kontekstual yang terkait, yang kita temui. Ketika ke bank, terus sekarang, berapa nilai tukar rupiah? Antrian juga bisa dibuat, nomor antrian, itu sebenarnya matematika semua tuh. Nah, ketika saya dapat dari konteks bank, saya masuk ke konferensi, saya di jurnal juga di Malakia, diterima kemarin itu, dan saya terbitkan buku juga. Buku dan jurnal, dan juga apa namanya yang ada di konferensi itu adalah, di konferensi itu namanya, Proceeding, Pak. Proceeding. Apa namanya? Diterbitkan di proceeding ya? Nah, proceeding ya, begitu proceeding. Tidak harus kalau jurnal mahal misalkan, proceeding agak murah ya. Proceeding. Kalau menurut saya tidak penting mahal murah, yang penting kualitas penelitian itu memang berguna. Kalau kita tidak punya uang, kita proceeding kan lebih murah proceeding. Yang penting terbit. Kalau memang lebih bagus di jurnal internasional. Begitu Bu Gigi. Jadi intinya dimulai dulu cari dalam kehidupan ini matematika, bawa ke kelas, anak belajar matematika dengan menggunakan konteks, dan anak tertarik itu karena dia dekat. Nanti dia tidak bicara masalah XY belum, dia bicara masalah harga dulu, berapa harganya ini, berapa pemakaian. Nah, itulah yang ditanyakan, itulah yang disebut dengan variabel. Kalau harga itu mengapa konstanta? Karena sama, semua orang sama biayanya itu, harganya sama. Kalau pemakaian beda-beda, ada yang 10 kubik, ada yang 12 kubik, itu berbeda, itu disebut variabel, sesuatu yang bervariasi. Jangan, kalau dalam matematika susah, variabel apa variabel? Variabel adalah sesuatu nilai yang berubah-ubah dalam semesta pembicaraan. Kan itu kan terlalu ketat. Biar sesuatu yang berubah-ubah dulu, sudah. Yang bisa bervariasi nilainya, contohnya harga. Nah, yang penting anak memahami itu bertahap ya, tidak mungkin langsung matematika murni yang tadi yang ketat, semesta pembicaraan lah, muncul lagi semesta pembicaraan. Jadi anak itu bertahap, nanti dia akhirnya menyenangi matematika. Karena mengapa? Matematika itu digunakan sehingga dia senang. Sehingga anak itu nanti pengen belajar matematika. Ya kok ingin jadi ahli matematika nanti ke depan. Berarti insinyur perlu matematik, ekonomi perlu matematik, pedagang perlu matematik. Bahkan ibu rumah tangga harus perlu matematik juga, karena untuk memprediksi berapa pengeluaran, berapa pendapatan, bagaimana supaya pengeluaran ini lebih kecil dari pendapatan.
Jadi dia menghemat nanti pengeluaran PLN. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi XY tadi adalah terkandung di dalam kehidupan, bukan bukan tidak boleh ya. 2x3 dia boleh, tapi itu setelah belajar konteks baru matematik. Begitu Bu Gigi. Ya, baik, terima kasih Pak Bambang. Artinya ketika Pak Bambang ini menerapkan ide ya tadi seperti PDAM, listrik dan lain-lain, tentunya Pak Bambang memulai dari masalah dulu di sekolah. Nah, Bapak Ibu semua, saya informasikan bahwa di sini ada mata kuliah desain pembelajaran berbasis riset yang seperti yang Pak Bambang lakukan gitu ya setelah lulus S3 melakukan hal itu kan ya Pak Bambang ya. Dari Ya, Bu. masalah diterapkan solusinya tadi lalu diterbitkan bisa di proceeding, bisa di buku, bisa di jurnal nasional maupun internasional. Nah, di kami ada satu mata kuliah yang memfasilitasi Bapak Ibu untuk membuat karya dari hasil desain pembelajaran yang Bapak Ibu buat sendiri lalu diriset dan bisa dipublikasikan. Artinya Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu guru di sekolah bisa punya karya yang diterbitkan di nasional maupun di internasional. Tadi Pak Bambang ada triknya ya, boleh ikutan proceeding, ikutan seminar yang nanti karyanya diterbitkan di proceeding, yang mempertimbangkan biayanya yang lebih murah tadi menurut Pak Bambang tadi ya. Nah, itu menjadi salah satu cara ya agar Bapak Ibu terlihat nih karya-karyanya. Karena biasanya karya-karya tersebut bisa diakses di internet. Jadi kalau nyari nama Pak Bambang Rianto, banyak karya-karya Pak Bambang Rianto. Tentunya Pak Bambang ini bidangnya di pendidikan matematika realistik dan juga pemodelan. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau baca terkait pendidikan matematika realistik, terkait pemodelan, banyak juga yang punya Pak Bambang Rianto. Atau bagi Bapak Ibu yang mau melakukan seperti yang Pak Bambang lakukan, bisa bergabung bersama kami di S2 Pendidikan Matematika Unsika. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih di chat dari Pak Suwarto. Izin tanya Pak Bambang, apakah semua materi matematika bisa digunakan pendekatan kontekstual? Ada beberapa yang bersifat abstrak jika siswa belum mengalami dan mengenal konteks yang disampaikan. Apakah bisa membuat siswa menjadi miskonsepsi terhadap materi yang sedang dipelajari? Gimana Pak Bambang? Ada di chat Pak Bambang ininya pertanyaannya dari Pak Suwarto. Ya, oke, terima kasih Pak. Nah, saya bertanya dari Pak Suwarto, Bang, naik sekali. Sebenarnya matematika ini menurut saya semuanya bisa diterapkan, tapi mungkin belum ditemukan. Hanya kita yang belum menemukan ketika materi topik apa dalam matematika itu, sehingga belum ada konteksnya. Itu karena belum ditemukan. Nah, kita lah yang menemukannya. Oh, ternyata materi konteks misalkan materi dalam teori bilangan, misalkan dalam teori bilangan. Nah, materi itu tidak ada. Kita kira tidak ada ini konteksnya. Kok ini murni betul ini? Tidak ada konteksnya. Itu sebenarnya belum ada penemuan saja sebenarnya. Ada konteks, tapi belum ditemukan. Semua matematika itu, kalau menurut saya pasti ada konteksnya, tapi belum ditemukan. Nah, ketika belum ditemukan, ya matematika itu berarti diajarkan dulu dengan cara matematika jadi. Tapi kalau bisa itu dikaitkan dengan subjek lain. Mata pelajaran lain sebaiknya. Jangan sampai dia hanya matematika itu. Karena sulit memahami matematika itu, apalagi dia tidak ada konteks, sulit. Maka dia digunakan misalkan bantuan teknologi, misalnya untuk memvisualisasikan konsep itu. Misalkan bentuk dari misalkan fungsi polinom, pangkat 5 misalkan. Nah, misalkan belum ada itu konteksnya. Nah, maka itu dikaitkan dengan teknologi, misalkan divisualisasikan grafiknya ini. Nah, mungkin saja di fisika nanti rotasi dikaitkan. Jadi matematika itu kalau menurut saya paling tidak dikaitkan, walaupun belum ada dalam kehidupan sehari-hari, paling tidak dikaitkan dengan subjek lain atau mata pelajaran lain atau dengan teknologi. Paling tidak dia misalkan persamaannya digunakan visualisasikan. Paling tidak dia divisualisasikan karena dia belum ditemukan mungkin konteksnya.
Kalau menurut saya memang tidak semua materi dalam matematika itu harus dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu menurut saya belum ditemukan, Pak. Tidak masalah dia diajarkan tanpa konteks kalau hanya materi itu. Materi lain misalkan ada 5 topik ya, 4-nya kontekstual, 1 tidak jadi persoalan. Paling tidak anak sudah mengalami bahwa konteksnya diterapkan matematika itu. Walaupun ada matematika murni, nanti dia tertarik juga belajar matematika itu. Jadi paling tidak di antara misalkan di SMA itu ada berapa topik, ada berapa topik materi CP-nya ya, yang mana yang bisa diterapkan, yang mana yang belum. Begitu Pak, boleh Pak. Kalau memang menurut saya selagi dia sulit kita cari konteks, maka hanya matematikanya yang diajarkan tanpa konteks. Berarti konteksnya hanya dalam matematika itu. Gunakan teknologi kalau bisa, karena untuk memvisualisasi, misalkan grafiknya divisualisasikan, digambarkan, misalkan disimulasikan. Begitu Pak. Ya, baik. Bagaimana Pak Suwarto? Terima kasih Bu Kiki. Ya, Luar biasa ini, jadi inspirasi buat saya ini. Ya, Pak ya Bambangnya semangat terus luar ya biasa. Pak Suwarto. Ya, ya. Percaya Pak Suwarto Mas selalu semangat waktu dulu juga ya pas lagi belajar. Luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan Ya, nular nih dari Pak Bambang ke Pak Suwarto semangatnya. Jadi makin ya, semangat lagi nih Pak Suwarto ya. ya, ya, ya. Terima kasih Pak Bambang, ini menular Ya Pak. semangatnya. Sukses Pak, sukses Pak, sukses. Amin. Ya, eh, Pak Bambang. Ya, jadi memang kalau di pembelajaran matematika dengan adanya konteks bisa memotivasi siswa juga ya Pak Bambang ya agar Ya Pak. Benar Bu. memaknai matematika ini bukan pembelajaran yang sulit atau kurang bermanfaat, tetapi terlihat manfaatnya di kehidupan sehari-hari bagi para peserta didik ya. Nah, Pak Bambang sedikit cerita nih ya, di kami tuh ada mata kuliah desain ajaran yang berbasis riset. Di sini mahasiswa tuh diminta untuk membuat desain pembelajaran yang nantinya diteliti sehingga Ya. hasilnya itu bisa dipublikasikan gitu Pak. Ya alhamdulillah dari angkatan yang pertama ini bisa dipublikasikan di Sinta 3. Bahkan ada yang diseminarkan di seminar internasional Pak. Alhamdulillah nih. Bapak Ibu Ya. guru di sini mengikuti jejak Pak Bambang nih. Ya Ya, mengikuti amin. seminar internasional, menulis di jurnal juga gitu ya. Alhamdulillah nih mengikuti di sini. Kebetulan sama Pak Bambang guru SMK Ya, ada kita di sini. Iya, guru SMK juga sama seperti Pak Bambang. Nah, di sini sepertinya hadir mungkin supaya kenal juga ya Pak Bambang dengan mahasiswa kami yang pernah meneliti desain pembelajaran lalu dipublikasikan dan alhamdulillah sudah lulus ini Pak Bambang Ya, di Pak. akhir tahun lalu dan alhamdulillah publikasinya juga sudah lumayan. Ya untuk Bapak Ibu guru bisa mempublikasikan di jurnal nasional berakreditasi Sinta 3 maupun Sinta 2 mungkin sesuatu yang sangat membanggakan. Bagi saya sendiri sebagai seorang dosen bisa publikasi di Sinta 3 dan 2 itu sesuatu yang sangat membanggakan bagi diri saya sendiri ya. Gitu. Saya yakin dari Bapak Ibu guru juga pasti akan lebih bangga gitu. Ya. Bangga kepada Bu Dini. Bu Dini ada? Ya, Halo, hadir. Assalamualaikum Bu Dini. Nah, ini Pak Waalaikumsalam. Bambang, Bu Dini, ini mahasiswa kami yang sudah lulus, alhamdulillah, juga pernah melakukan riset, desain riset, ya, terkait desain pembelajaran, lalu dipublikasikan di Sinta 3. Mangga kepada Bu Dini bisa menyampaikan kesan-kesannya nih kuliah di S2 Pendidikan Matematika Unsika. Kepada Bu Dini kami persilahkan. Terima kasih Ibu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bambang, salam kenal. Saya Dini Pujiani, ngajarnya Salam kenal, Bu. di
Ya, mengajar di SMK Negeri 1 Rengas Dengklok, Bapak. Nah, kebetulan, alhamdulillah, saya kuliah S2 di Unsika selama 1 tahun setengah, dan alhamdulillah baru beres, Bapak, di bulan Februari kemarin. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Nah, kesannya kuliah di Unsika, jujur ya, karena pertama gitu ya di Unsika ada, terus kebetulan saya juga ngajar di Rengas Dengklok di Karawang ya. Jadi lokasinya dekat, nggak terlalu dekat sih dari rumah, tapi masih bisa ditempuh lah dengan kendaraan ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah itu kesan yang pertamanya adalah dekat-dekat, nggak terlalu jauh lah gitu untuk bagi saya seorang guru yang masih mengajar di sekolah, seperti itu. Yang keduanya, alhamdulillah bentuk kuliahnya juga hibrid. Jadi ada apa ketemu, ada daring gitu. Jadi dicampur lah gitu. Jadi nggak full ketemu ke Unsika gitu. Jadi bagi kami guru SMK gitu, atau guru yang lain pun kan untuk ngajar ya Bapak ya, jadwal itu full dari Senin sampai Jumat gitu. Kalau misalkan apa offline terus ke sana, untuk waktu mengajarnya juga akan susah seperti itu. Tapi dengan adanya hibrid ini dicampur dengan daring, agak sedikit fleksibel lah untuk kami gitu. Jadi sambil ngajar atau sambil memberikan tugas yang terpenting ada di sekolah, ada di kelas. Jadi bisa sambil belajar juga gitu, kuliah juga itu. Nah, terus berikutnya adalah eh, alhamdulillah memang cita-cita dari dulu pengen S2 Bapak. Cuma karena memang di Unsika ini baru ya, alhamdulillah. Jadi saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya, alhamdulillah seperti itu. Nah, dosen-dosennya juga mumpuni, sesuai dengan yang kami butuhkan ya ketika pembelajaran seperti itu. Yang memang kami kan mengambilnya pendidikan matematika ya. Jadi lebih kepada pendidikannya. Kenapa? Yaitu salah satunya bagaimana caranya kami bisa mengajar lebih baik lagi atau lebih apa ya untuk menghadapi generasi anak-anak zaman sekarang ya Bapak, apalagi anak-anak SMK ya, seperti itulah gitu. Ya, Jadi ya. harus pakai rumus ya Bapak ya, rumus bagaimana caranya mereka mau, bagaimana caranya mereka suka terhadap matematika gitu. Jadi eh, alhamdulillah dengan belajar lagi di S2 ini, kemarin dibekali ilmu-ilmu oleh para dosen semuanya, bagaimana caranya apa ya bisa menyampaikan atau bisa membuat matematika lebih 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 menyenangkan lah seperti itu. Nah, salah satunya kemarin saya membuat tesis ya. Tesis itu dikaitkan dengan, oh ternyata matematika itu tidak hanya tok matematika saja, jadi bisa dikontekstualkan dengan berbagai hal gitu. Salah satunya saya mengambilnya itu menggunakan olahraga, Pak. Jadi dikaitkan dengan Ya, olahraga. Kebetulan kan kalau anak SMK lebih sukanya di luar ya, Pak ya. ya benar. Ya, kalau di kelas agak sedikit kurang suka gitu. Nah, makanya kita buat, oh kalau di luar bagaimana ya gitu. Nah, ternyata bisa kerjasama atau bisa dengan konteks yang lain, yaitu dengan olahraga. Alhamdulillah kemarin kebetulan di sekolah saya ada lapangannya, terus juga memang kebanyakan menyukai voli, Pak. Jadi saya Ya, kaitkan ke voli. Nah, itu pun yang saya jadikan apa saya publikasikan di Sinta 3 kemarin, alhamdulillah seperti itu. Jadi oh ternyata jadi banyak hal lah gitu, seperti matematika dikaitkan dengan olahraga, terus juga kemarin juga saya waktu semester 1 kalau nggak salah ya belajar matematika itunya di Baduy Pak, gitu. Jadi dikaitkan juga dengan budaya gitu. Oh ternyata bisa ya matematika dikaitkan dengan budaya. Jadi banyak hal yang kami yang tidak tahu ternyata setelah S2 di Unsika, alhamdulillah itu menjadi tahu gitu. Terus juga belajar IT, Pak. IT ya. Ternyata matematika bisa juga ya dengan Ya, ya. aplikasi-aplikasi gitu kan. Gitu. Dan
ya alhamdulillah gitu. Itu jadi ilmu juga buat kami gitu. Oh ternyata yang dulu kita bisanya menyalahkan siswa SMK itu tidak pinter ya atau alasannya seperti apa ya terhadap matematik, ternyata mungkin ada salah satu juga di diri kitanya sebagai guru yang memang harus diperbaiki apa ya. Ya benar Bu. Jadi tidak bisa menyalahkan oh muridnya aja yang nggak pinter gitu, udah Ya diajari ya. tapi kok nggak bisa-bisa gitu. Oh ternyata mungkin kenapa tidak masuk atau tidak suka mungkin tidak sesuai dengan karakter dia gitu. Nah ternyata ketika kemarin dicoba di lapangan, oh ternyata bisa gitu. Ya. Seperti itu Bapak dan alhamdulillah bagi teman-teman yang lain yang belum kepikiran untuk S2 mudah-mudahan eh, apa ya diberi inilah gitu keinginan gitu ya, diberi rezeki juga untuk bisa lanjut ke S2. Ternyata S2 itu lebih menyenangkan Pak ketimbang S1 dulu. Benar Bu. Benar. Ya, betul. Mungkin kalau S1 dulu kan umur umur kitanya juga masih muda lah ya. Jadi masih belum, jadi berpikirnya oh gimana caranya kita lulus S1 terus kita cari kerja gitu ya, pemikirannya seperti itu. Ternyata kalau S2 itu lebih menyenangkan tuh, lebih ketika kita ngajar, oh kita punya masalah nih gitu di lapangan atau di kelas gitu di sekolah. Nah, ketika kita kuliah lagi S2, nah, bagaimana caranya kita mencari obat itu gitu, gitu, mencari bagaimana caranya bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kita di lapangan seperti itu, Bapak. Jadi lebih Ya Bu. menyenangkan, Sip. lebih Selamat Bu ya. ya, Keren Bu. alhamdulillah. Ya, Luar biasa oh, Bu ya. ya seperti itu, Bapak. Ya. Kesan saya kuliah di Baik, terima S2 kasih. Jika. Terima Terima kasih kasih, ya Bu. Bu Dini atas berbagi pengalamannya yang sudah lulus nih, berbagi pengalaman sama kita semua di webinar ini mengenai perkuliahan di kami. Ya, Ya, kami Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, alhamdulillah nih Bu Dini tuh punya hak cipta juga ya Bu Dini ya. Jadi dari desain desain pembelajaran yang Bu Dini buat itu ya di mata kuliah desain pembelajaran berbasis riset itu ada hak ciptanya ya Bu Dini. Terus ada juga publikasi artikelnya di jurnal. Nah, ide-ide dari desain pembelajarannya, tadi Bu Dini cerita bahwa ada mata kuliah di kami itu tentang konteks budaya, Pak. Iya Bu. Nah, mahasiswanya diajak ke Baduy ya. Terus kalau di kami masih di tataran Sunda aja nih Pak budayanya. Ada di Baduy sama ke Kampung Naga di 2 tahun ini tuh. Ya. Jadi dari konteks budaya itu bisa juga untuk didesain pembelajaran. Gitu ya Pak ya, bisa kan ya Pak ya? Iya Bu. Jadi kalau di Luar Palembang biasa. banyak juga budaya-budaya di Palembang dijadikan konteks untuk pembelajaran matematika. Ya, Ya, benar jadi Bu. memastikannya mungkin Bapak Ibu bisa memilih konteksnya itu yang dekat sama siswa. Kalau nggak kenal, maka tak sayang ya Pak ya. Jadi kalau misalnya nggak Iya kenal benar. sama konteksnya, mungkin ya nggak akan ngerti matematiknya, nggak ngerti konteksnya nggak ngerti juga. Jadi baiknya pilih konteksnya yang memang tadi seperti yang Pak Bambang bilang, harus dekat sama siswa. Siswa. Ya, supaya memudahkan siswa dan juga menjadi lebih menyenangkan. Kalau kata Budin ya pakai voli nih supaya menyenangkan pembelajaran matematikanya. Di sini masih adakah pertanyaan? Di chat ada dari Pak Dede Mahmudin. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, mengingat waktunya sudah hampir habis. Ke Pak Dede Mahmudin ini mau minta saran Pak Bambang untuk trik motivasi siswa agar suka matematika. Gimana Pak Bambang? Trik sarannya? Ya, oke. Terima kasih, bagus sekali pertanyaan tadi Pak Dede ya. Sangat luar biasa Ya, pertanyaan Pak Pak. Dede Mahmudin. Jadi menurut saya untuk memotivasi anak itu tidak cukup hanya dengan kata-kata. Nah, matematika itu penting, tidak bisa seperti itu hanya. Tapi memang dia diberikan inspirasi bahwa matematika itu penting dalam kehidupan. Gunakan konteks tadi. Ternyata dia bisa. Wah, aku belajar matematika dengan bapak ini, aku ngerti. Nah, di situ motivasi muncul.
ketika dia berkata dalam diri dia, wah aku ngerti matematika sejak Bapak ini ngajar. Karena dia menggunakan konteks budaya. Aku ngerti budaya, aku ngerti matematika, ada matematika situ. Nah, di situ ada motivasi muncul. Pas kita suruh dia menyajikan anak-anak itu, dia bisa menyajikan, disitulah muncul motivasi. Jadi motivasi itu muncul karena anak itu bisa dulu. Kalau dia sudah bisa, maka dia motivasi. Bukan berarti, nak, penting matematika ini. Kamu harus berpikir, penting untuk ujian, penting untuk ini. Tidak bisa seperti itu. Tapi memang pisahkan dulu anak matematika dengan matematika, mempermudah dia memahaminya dengan menggunakan konteks. Kalau dia masih belum paham juga, diajari, dituntun, sehingga menggunakan konteks itu dia bisa menerapkan matematika itu di dalam berbagai konteks, bisa budaya, dalam kehidupan apapun atau mapel lain. Nah, disitulah anak mulai tumbuh motivasi. Jadi langkah pertama, perbaiki pembelajaran siswa di sekolah itu. Itulah kunci memotivasi, bukan dengan perkataan, dengan ceramah bahwa matematika itu penting. Kok kenapa anak-anak ini tidak mau belajar matematika? Tidak berpengaruh itu. Ubah cara mengajar sehingga pembelajaran anak di sekolah itu berubah dengan menggunakan konteks sehingga dia mengerti, maka dia termotivasi. Itu kata kuncinya matematika itu. Gitu, Bu. Pak Dede, terima kasih ya Pak Bambang. Pak Dede, masih hadirkah? Iya Bu, udah Bu, siap. Hatur nuhun Pak Dokter Bambang. Ya, Ya, jadi Pak. Sama-sama, selama Pak Dede. ini Pak Dokter saya suka ya pengen berbagi gitu. Ini motivasinya gimana gitu. Di sekolah saya sekolah pinggiran gitu ya. Jadi motivasinya rendah sekali gitu untuk belajar matematiknya. Jadi saya pengen sarannya gitu berbagi saja. Terima kasih Bu Dokter Kiki, Bu Dokter Pak Dokter Bambang ya. Hatur nuhun. Ya, Ya, Pak. sami-sami Pak Dede. Baik. Itulah pertanyaan terakhir dari Pak Dede Mahmudin. Terima kasih kepada Pak Dr. Bambang. Sedikit saya menyimpulkan materi hari ini bahwa studi lanjut memiliki peran penting bagi Bapak Ibu guru semua sebagai investasi akademik bagi Bapak Ibu untuk untuk meningkatkan karir maupun meningkatkan pemahaman Bapak Ibu dan menambah wawasan juga dari Bapak Ibu semua. Selain itu ada sedikit tadi materi pendidikan matematika realistiknya nih dari Pak Bambang bahwa penggunaan konteks itu memiliki peran untuk memberikan motivasi kepada siswa. Ya, jadi katanya jangan hanya berbicara saja kata Pak Bambang, tetapi juga diajak. Salah satunya tadi hasil risetnya Bu Dini bisa anak-anaknya penggunaan konteks voli dengan caranya itu dibawa ke lapangan, main voli. Nah, selebihnya bisa dibaca di jurnal Nisro ya untuk kegiatan lengkapnya. Atau Bapak Ibu juga kalau mau mencoba untuk membuat suatu desain lalu diteliti, bisa bergabung bersama kami. Ide-idenya dari budaya bisa, dari olahraga bisa, dari yang lainnya juga bisa selama itu dekat dengan siswa. Jadi syaratnya konteks itu bisa bermanfaat bagi siswa ketika dekat dengan siswa agar lebih mudah dipahami sama siswanya. Begitu ya Pak Bambang ya? Ya, Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Bambang Dianto, MPD, selaku narasumber pada hari ini, juga Bapak Ibu semua yang telah hadir di webinar pada hari ini hingga pukul 4. Ya, jangan lupa Bapak Ibu semua mengisi presensi yang ada di chat. Ya, sudah dituliskan di chat untuk presensinya. Ya, jangan lupa diisi. Lalu ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan selain webinar series ini. Kita pada tanggal 25 April ada seminar pendidikan ya Bapak Ibu yang akan dilaksanakan di Universitas Lima Perbangsa Karawang.
Dan juga kami mengadakan lomba. Nah, Pak Bambang, ini kami mengadakan lomba nih Pak Bambang terkait eh, video pembelajaran dan juga modul ajar. Jadi bagi Bapak Ibu guru ya yang punya ide dan dituangkan ke desain pembelajaran dan dipraktekkan di video pembelajaran ya, entah itu menggunakan konteks sehari-hari ataupun yang berkaitan sama mapel lain tadi ya kata Pak Bambang, bisa juga kan sama mapel lain ya, boleh. Ya. Tapi kalau di sini kami batasi dengan budaya Karawang sambil memperkenalkan budaya Karawang ke siswa-siswa gitu ya. Jadi mudah-mudahan bagi Ya, Bu. Bapak Ibu yang mau bisa mengikuti lomba ini ya. Jadi ada lomba pembuatan modul ajar dan video pembelajaran penggunaan konteks budaya Karawang. Ada makanan tradisional, boleh permainan tradisional Karawang dan lain-lainnya. Ataupun mengikuti seminar pendidikannya di tanggal 25 April. Nah, ini Bapak Ibu kegiatan kami yang selanjutnya. Gitu Pak Bambang, mudah-mudahan Bapak Ibu selain berminat untuk mengikuti kegiatan selanjutnya, bisa juga ya berminat ya Pak Bambang melanjutkan Ya. studinya di S2 Pendidikan Matematika Unsika. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Dr. Bambang Rianto atas Ya. waktu dan kesempatannya untuk hadir bersama kami di sini di Unsika. Ya, Bapak Ibu semua semoga sehat selalu dan kembali lagi bertemu di hari Kamis. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, makasih banyak ya. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Ya. Sehat selalu. Amin. Bapak Ibu semua izin keluar ya. Demikian rangkaian pemaparan materi pada kegiatan webinar series hari ini yang telah kita ikuti bersama. Semoga ilmu dan wawasan yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Bambang Rianto, MPD, dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Dr. Bambang Rianto atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat virtual kepada Bapak Dr. Bambang Rianto, kepada Ibu Teriska. Persilakan. Baik, sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Boleh untuk dokumentasinya. Satu. Oke. Selanjutnya, kami mengundang seluruh peserta untuk mengikuti sesi foto bersama dengan narasumber juga sebagai dokumentasi kegiatan webinar series pada hari ini. Kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan mengikuti arahan untuk sesi foto bersama. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan dan salah-salah kata. Sampai bertemu kembali di hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi presensinya yang telah ada di kolom chat box ya. Terima kasih.